Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan satu momen di kota Mekah, ketika para pembesar Quraisy datang dengan penuh kesombongan. Mereka tidak datang untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk menjatuhkan seorang lelaki yang mereka kenal paling jujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melontarkan satu pertanyaan yang mereka kira akan menghancurkan dakwahnya. Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu. Pertanyaan itu sederhana, tapi penuh jebakan. Mereka ingin memaksa Nabi menjelaskan Allah seperti menjelaskan makhluk, punya bentuk, punya asal, dan punya bahan. Semua orang menunggu, suasana jadi tegang. Panas gurun terasa makin menekan. Mata-mata tertuju pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak menjawab. Beliau diam. Bukan karena beliau tidak tahu, tapi karena beliau tidak berbicara tentang Allah dengan akal manusia. Beliau menunggu jawaban dari langit. Detik demi detik berlalu. Kaum musyrik mulai tersenyum sinis. Mereka merasa menang. Sampai akhirnya wahyu itu turun. Dan ketika Rasulullah mulai membaca, bukan penjelasan panjang, bukan filsafat rumit, hanya 4 ayat. 4 ayat yang begitu singkat, tapi menghancurkan seluruh keyakinan mereka. Sejak hari itu, dunia mengenal satu surat yang terus dibaca miliaran manusia. Tapi ironisnya, banyak yang melafalkannya tanpa benar-benar memahaminya. Hari ini kita akan masuk ke kisah itu. Kisah tentang pertanyaan yang menantang langit dan jawaban yang membungkam kesombongan manusia selamanya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pertanyaan yang mengguncang Mekah. Kegelisahan itu tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, dari bisikan kecil di sudut-sudut pasar, di percakapan lirih di dekat Ka'bah, hingga akhirnya menjalar ke hati para pembesar Quraisy. Awalnya, mereka menganggap seruan yang dibawa oleh Rasulullah hanyalah ajakan biasa, seperti nasihat-nasihat moral yang sering terdengar di tengah masyarakat. Namun semakin hari mereka mulai sadar ini bukan ajakan biasa. Seruan itu sederhana tapi menghantam akar keyakinan mereka. Satu kalimat yang terus diulang oleh beliau, sembahlah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Bagi kaum musyrik ini bukan sekedar perbedaan pendapat, ini merupakan ancaman. Ancaman terhadap tradisi mereka, terhadap kedudukan mereka sebagai penjaga berhala, bahkan terhadap sistem sosial yang sudah mereka bangun turun-temurun. Mereka hidup dari keyakinan itu. Ka'bah bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat pengaruh dan kekuasaan. Maka, ketika dakwah tauhid mulai menyebar, reaksi mereka pun berubah. Dari sekedar mendengar, menjadi memperhatikan, lalu menjadi gelisah. Di pasar-pasar Mekah, orang-orang mulai berdebat. Apa maksud Tuhan itu satu? Di mana Tuhan yang diserunya? Apa sifatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena mereka ingin mencari kebenaran, tapi karena mereka ingin menemukan celah untuk menolak. Semakin mereka mencoba memahami, semakin mereka merasa tidak nyaman. Karena ajaran tauhid itu terlalu bersih, terlalu lurus, tidak memberi ruang bagi kompromi, tidak memberi tempat bagi berhala-berhala mereka. Akhirnya, kegelisahan itu berubah menjadi keputusan. Para pembesar Quraisy tidak ingin lagi hanya mendengar kabar dari orang lain. Mereka ingin menghadapi langsung orang yang membawa ajaran itu. Mereka ingin menguji, menekan, dan kalau bisa menjatuhkan. Pada suatu hari, di bawah panasnya udara Mekah yang menyengat, beberapa tokoh musyrik mendatangi Rasulullah. Wajah mereka penuh kesombongan.
Cara berjalan mereka menunjukkan bahwa ini bukan pertemuan biasa. Mereka datang bukan sebagai pencari kebenaran, tapi sebagai penentang. Mereka berdiri di hadapan beliau. Lalu salah satu dari mereka melontarkan pertanyaan yang tampak sederhana namun sebenarnya penuh jebakan. "Wahai Muhammad, sebutkan kepada kami sifat Tuhanmu." Kalimat itu terdengar ringan, tapi di baliknya ada maksud yang dalam. Mereka ingin memaksa Nabi untuk menjelaskan Allah dengan standar makhluk. Mereka ingin menyeret pembicaraan ke arah yang bisa mereka bantah. Mereka berharap jika Nabi salah menjelaskan, maka mereka punya alasan untuk menolak seluruh dakwahnya. Sebagian dari mereka bahkan menambahkan dengan nada mengejek, "Tuhanmu itu terbuat dari apa? Dari emas? Dari perak? Atau dari sesuatu yang lain?" Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar ingin tahu. Itu merupakan sindiran dan ejekan. Mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Berhala yang bisa dipahat, bisa disentuh, bahkan bisa dihancurkan. Suasana di sekitar Ka'bah pun menjadi tegang. Orang-orang yang berada di sana mulai memperhatikan. Mereka ingin tahu apa yang akan dijawab oleh Rasulullah. Apakah beliau akan langsung membalas? Apakah beliau akan terpancing emosi? Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau tetap tenang, tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada tergesa-gesa dalam sikapnya. Beliau hanya diam dengan wibawa yang membuat suasana semakin hening. Orang-orang mulai berbisik. Kenapa dia tidak menjawab? Apakah dia tidak punya jawaban? Atau dia sedang berpikir? Mereka tidak memahami satu hal penting. Rasulullah tidak berbicara tentang Allah berdasarkan pemikiran manusia. Beliau tidak bersandar pada logika spekulatif. Setiap penjelasan tentang Rabb semesta alam harus datang dari wahyu. Inilah perbedaan mendasar antara beliau dan mereka. Kaum musyrik berbicara tentang Tuhan berdasarkan dugaan, tradisi, dan hawa nafsu. Sementara Rasulullah menunggu petunjuk langsung dari langit. Waktu terasa berjalan lambat. Pertanyaan itu menggantung di udara. Para pembesar Quraisy tetap berdiri dengan penuh keyakinan bahwa mereka telah berhasil menekan Nabi dengan pertanyaan sulit. Namun, di balik keheningan itu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Wahidi menjelaskan bahwa pertanyaan inilah yang menjadi salah satu sebab turunnya sebuah ayat yang sangat agung. Sebuah jawaban yang tidak panjang, tidak rumit, tapi akan menghancurkan seluruh bangunan keyakinan syirik mereka. Mekah saat itu belum menyadari pertanyaan yang mereka kira akan menjebak Nabi justru akan membuka turunnya jawaban dari langit. Jawaban yang tidak hanya membungkam mereka, tapi juga akan dibaca oleh manusia hingga akhir zaman. Keheningan yang menunggu jawaban dari langit. Pertanyaan itu masih menggantung, tidak ada yang berubah di tempat itu. Tapi suasananya terasa berbeda. Udara Mekah yang panas seolah semakin menekan. Semua mata tertuju pada Rasulullah, menunggu jawaban yang mereka kira akan keluar. Namun beliau tetap diam. Bukan diam karena tidak tahu, bukan pula diam karena ragu. Itu adalah diam yang penuh keyakinan, diam seorang nabi yang tidak berbicara tentang Allah kecuali dengan izinnya. Inilah momen yang sering terjadi dalam perjalanan dakwah beliau. Ketika pertanyaan besar diajukan, jawaban tidak selalu datang seketika. Ada jeda, ada keheningan, dan justru disitulah letak ujiannya. Ujian bagi orang-orang yang beriman, apakah mereka tetap yakin meski belum melihat jawaban. Dan ujian bagi orang-orang yang ragu, apakah mereka akan bersabar atau justru semakin menjauh. Waktu terasa melambat. Detik demi detik berlalu tanpa kepastian. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sebuah proses agung yang sedang terjadi di alam yang lebih tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri dengan tenang. Wajah beliau tidak menunjukkan kegelisahan. Tidak ada tanda,
bahwa beliau merasa tertekan. Justru ketenangan itu sendiri menjadi jawaban awal. Apa yang beliau bawa bukan berasal dari dirinya. Sementara itu, kaum musyrik mulai kehilangan ritme. Mereka datang dengan percaya diri, berharap bisa langsung menekan dan mempermalukan. Tapi diamnya Nabi justru membuat mereka tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Sebagian dari mereka mencoba memecah suasana dengan candaan sinis. Sebagian lagi memilih diam dan menunggu. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Di saat itulah momen yang sangat agung itu mulai mendekat. Para sahabat yang pernah menyaksikan turunnya wahyu memahami betapa beratnya peristiwa itu. Dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan bahwa ketika wahyu turun, Rasulullah merasakan beban yang luar biasa. Bahkan di hari yang dingin, keringat bisa mengalir dari tubuh beliau. Ini bukan pengalaman biasa. Ini adalah pertemuan antara langit dan bumi. Dan kini, di tengah keheningan Mekah, wahyu itu akan kembali turun. Tidak ada suara terdengar oleh semua manusia. Tidak ada cahaya yang disaksikan oleh semua mata. Tapi Rasulullah merasakan kehadiran itu. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa jawaban. Jawaban yang bukan hasil pemikiran manusia, bukan hasil perenungan filsafat, bukan pula hasil kompromi dengan tradisi. Ini adalah firman Allah, jawaban atas yang diajukan dengan kesombongan. Jawaban yang akan mematahkan logika syirik dari akarnya. Jawaban yang tidak panjang tapi tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Sementara kaum musyrik masih berdiri dengan ekspektasi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa situasi telah berubah. Pertanyaan yang mereka lontarkan kini telah sampai ke langit. Dan jawaban yang akan turun bukan sekedar jawaban. Ia adalah penegasan. Ia adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Ia adalah kalimat yang akan terus dibaca, dihafal, dan diulang oleh manusia hingga akhir zaman. Jawaban yang memutus akar kesyirikan. Keheningan itu akhirnya terpecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajahnya. Suasana yang sejak tadi tegang berubah menjadi penuh perhatian. Kaum musyrik yang datang dengan kesombongan kini menunggu dengan serius. Mereka yakin apapun jawaban yang akan keluar, mereka akan siap membantahnya. Namun yang mereka hadapi bukan jawaban manusia. Dengan suara yang jernih dan penuh wibawa, Rasulullah mulai membacakan wahyu yang baru saja beliau terima. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat, sangat singkat. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada argumen berlapis, tapi setiap kata menghantam tepat ke inti keyakinan mereka. Kalimat pertama langsung memutus dasar kesyirikan, yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Bukan satu di antara banyak, bukan bagian dari sesuatu, tapi satu yang mutlak, tidak terbagi, tidak tersusun, dan tidak bergantung. Semua sesembahan yang mereka agungkan seketika kehilangan makna. Karena jika Allah itu Esa secara mutlak, maka tidak ada ruang bagi sekutu. Belum sempat mereka menyusun bantahan, ayat berikutnya datang. Allah adalah As-Somad. Dialah tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk membutuhkannya. Semua urusan kembali kepadanya. Tapi dia tidak membutuhkan siapapun. Ini membalik seluruh cara pandang mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah justru bergantung pada mereka. Dibuat, dijaga, bahkan dipindahkan. Sementara Allah tidak membutuhkan apapun. Lalu datang ayat yang menghancurkan keyakinan yang lebih dalam. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada asal-usul bagi Allah, tidak ada keturunan baginya, tidak ada hubungan biologis, tidak ada konsep keluarga seperti makhluk. Ini adalah bantahan tegas
terhadap berbagai keyakinan batil, baik yang menisbatkan anak kepada Allah maupun yang membayangkan Tuhan memiliki garis keturunan. Dan penutupnya datang seperti pengunci yang tidak menyisakan celah, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang bisa dijadikan pembanding. Semua upaya untuk menyamakan Allah dengan makhluk runtuh dalam satu ayat ini. Hanya 4 ayat, tapi tidak ada ruang untuk membantah. Kaum musyrik yang tadi datang dengan penuh percaya diri kini terdiam. Bukan karena mereka langsung beriman, tapi karena mereka tidak menemukan celah. Tidak ada titik lemah yang bisa diserang. Tidak ada celah logika yang bisa dimainkan. Jawaban itu terlalu bersih, terlalu tegas, dan terlalu sempurna. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat ini turun sebagai jawaban atas permintaan kaum musyrik yang ingin mengetahui sifat Tuhan yang diseru oleh Nabi. Dan jawaban itu tidak mengikuti cara berpikir mereka, tapi justru meluruskan dan menghancurkannya sekaligus. Inilah keistimewaan Al-Quran. Ia tidak berdebat panjang, tidak mengikuti pola manusia yang berputar-putar. Ia langsung menyentuh inti persoalan, lalu memutusnya dengan tegas. Bagi para sahabat, ini bukan sekedar jawaban. Ini adalah penegasan tauhid yang paling murni. Ringkasan akidah yang tidak bercampur dengan apapun. Dan sejak saat itu, 4 ayat ini dikenal sebagai surat Al-Ikhlas. Sebuah surat yang memurnikan tauhid, membersihkan keyakinan dari segala bentuk kesyirikan. Sementara itu, di hadapan Ka'bah, kaum musyrik masih berdiri. Tapi posisi mereka sudah berubah. Mereka datang sebagai penentang. Kini mereka berdiri tanpa jawaban. Pemahaman para sahabat dan keutamaannya. Setelah ayat-ayat itu dibacakan, suasana tidak lagi sama. Kaum musyrik memang tidak langsung beriman, namun mereka tidak mampu membantah. Sementara itu, para sahabat yang mendengar memahami bahwa ini bukan sekedar jawaban, ini adalah pondasi. Mereka tidak melihatnya sebagai 4 ayat pendek, tetapi sebagai penjelasan paling murni tentang siapa Rabb yang mereka sembah. Rasulullah kemudian mengajarkan ayat-ayat itu kepada para sahabat, sebagaimana beliau mengajarkan wahyu lainnya. Mereka menghafalnya, membacanya dalam sholat, dan merenungkannya. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Apa yang turun, itulah yang mereka jaga. Para ulama tafsir dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa makna as-somad dalam ayat tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah dalam segala sifatnya. Allah yang sempurna dalam ilmu, dalam kekuasaan, dalam kemuliaan, dan seluruh makhluk bergantung kepadanya dalam setiap kebutuhan. Ini bukan sekedar definisi, tapi cara pandang hidup. Seorang mukmin yang memahami ini tidak akan menggantungkan hatinya kepada makhluk, tidak kepada manusia, tidak kepada benda, dan tidak kepada sebab. Semua kembali kepada Allah. Para sahabat juga memahami bahwa ayat lam yalid wa lam yulad menutup seluruh bentuk keyakinan yang menyimpang tentang Allah. Tidak ada nasab baginya, tidak ada hubungan biologis. Allah berdiri sendiri dengan kesempurnaannya. Dan ayat terakhir menjadi pagar yang sangat kuat. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini berarti tidak boleh ada penyerupaan dalam bentuk apapun. Tidak dalam zat, tidak dalam sifat, tidak dalam perbuatan. Prinsip ini kemudian dijaga oleh para sahabat dan diteruskan oleh generasi setelah mereka sebagai bagian dari kemurnian tauhid. Seiring waktu, para sahabat mulai menyadari bahwa surat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama menjelaskan hal ini karena kandungannya merangkum tauhid, yang merupakan salah satu dari 3 pokok utama dalam Al-Quran. Ini bukan berarti menggantikan seluruh Al-Quran, tetapi menunjukkan betapa padat dan dalamnya makna yang terkandung di dalamnya. Dalam riwayat sahih lainnya diceritakan bahwa ada seorang sahabat
yang setiap kali mengimami sholat selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Hal ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ketika ditanya alasannya, sahabat itu menjawab bahwa ia mencintai surat tersebut karena berisi sifat Allah yang Maha Pengasih. Rasulullah tidak melarangnya, justru beliau bersabda bahwa kecintaan itu menjadi sebab Allah mencintainya. Riwayat ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari, menunjukkan bahwa mencintai ayat-ayat yang menjelaskan tauhid bukan sekedar amalan lisan, tapi berkaitan dengan keadaan hati. Selain itu, dalam berbagai riwayat sahih, Rasulullah juga sering membaca surat ini dalam sholat sunnah, dalam witir, dan ketika hendak tidur bersama dua surat perlindungan lainnya. Ini menunjukkan bahwa surat ini bukan hanya penting untuk dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat mengambil pelajaran dari semua itu. Mereka tidak memperlakukan surat ini sebagai bacaan ringan yang diulang tanpa makna. Mereka menjadikannya sebagai pengingat yang terus hidup, bahwa Allah itu Esa, bahwa hanya Allah tempat bergantung, dan bahwa tidak ada satupun yang menyerupainya. Dari Mekah, ayat-ayat ini kemudian tersebar, dihafal dari satu generasi ke generasi berikutnya, dibaca dalam sholat, dalam kesendirian, dan dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan setiap kali dibaca, ia membawa kembali pesan yang sama, tauhid yang murni tanpa campuran. Sementara kaum musyrik mungkin telah berlalu dengan penolakan mereka, ayat-ayat ini tetap hidup, tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak tergantikan. Ia terus dibaca oleh lisan yang berbeda, di tempat yang berbeda hingga hari ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, peristiwa itu berlalu. Kaum musyrik kembali dengan kesombongan mereka. Sebagian memilih diam, sebagian terus menolak. Namun satu hal telah berubah untuk selamanya. Jawaban tentang siapa Allah telah ditetapkan dengan sangat jelas. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi. Tidak ada lagi ruang untuk dugaan. 4 ayat itu telah menjadi pemisah. Seiring berjalannya waktu, dakwah Rasulullah terus berlanjut. Tantangan demi tantangan datang silih berganti. Penolakan, ejekan, bahkan penyiksaan tidak berhenti. Namun, surat Al-Ikhlas tetap menjadi bagian dari bacaan yang terus diulang, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Para sahabat membacanya dalam hati mereka. Mereka tidak hanya menghafalkannya, tetapi memahaminya. Ketika mereka membaca Allahu Shomad, mereka benar-benar menggantungkan diri kepada Allah. Ketika mereka membaca Lam Yalid Walam Yulad, mereka membersihkan keyakinan mereka dari segala bentuk penyimpangan. Dan ketika mereka membaca Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, mereka menjaga hati mereka dari menyamakan Allah dengan apapun. Inilah generasi yang tidak sekedar membaca, tetapi menghidupkan. Waktu terus berjalan, Rasulullah SAW wafat. Para sahabat menyebar ke berbagai penjuru, dan Islam sampai ke generasi setelahnya. Namun, surat ini tidak pernah berubah, tetap sama, tetap singkat, tetap dibaca oleh anak kecil hingga orang tua. Ia menjadi salah satu surat yang paling sering diulang oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Di padang pasir Mekah hingga pelosok negeri yang jauh, dari masjid besar hingga tempat-tempat sunyi, ayat-ayat ini terus dilantunkan. Tidak terhitung berapa kali ia dibaca dalam satu hari oleh jutaan manusia. Namun disinilah letak ujian yang sebenarnya. Dulu, kaum musyrik bertanya dengan nada meremehkan. Mereka menolak karena kesombongan. Mereka mendengar tapi tidak mau menerima. Hari ini, kita membaca, kita menghafal, kita mengulangnya dalam sholat. Tapi pertanyaannya berbeda. Apakah kita benar-benar memahami? Apakah ketika kita membaca Qul Huwallahu Ahad, kita benar-benar meyakini keesaan Allah tanpa menyisakan ketergantungan kepada selainnya? Apakah ketika kita membaca Allahu Shomad, hati kita benar-benar kembali hanya kepada Allah saat menghadapi masalah? Ataukah lisan kita membaca tapi hati kita bergantung pada makhluk? Inilah perbedaan antara sekedar membaca dan benar-benar bertauhid.
Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat ini adalah pemurni tauhid. Ia membersihkan keyakinan dari segala bentuk syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka setiap kali seorang muslim membacanya, sejatinya ia sedang memperbarui ikrarnya. Ia sedang menegaskan kembali bahwa hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah tempat bergantung, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Inilah jawaban langit yang dahulu membungkam kesombongan manusia. Dan jawaban itu masih sama hingga hari ini, tidak berubah, tidak bertambah, dan tidak berkurang. Tinggal satu hal yang tersisa. Apakah kita akan membacanya atau benar-benar menghidupkannya dalam hati? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.